Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Fauzia dengan NIM 2241110402098. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan jawaban dari ulangan akhir semester dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Nur Halim MPD. Langsung saja pada persoalan yang pertama yaitu jelaskan pertimbangan utama jika Anda akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Dalam pengembangannya ini ada 4, yaitu ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan juga media pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran tentunya tujuan pembelajaran ini harus jelas dan juga terukur. Nah, tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan kurikulum PAI yang berlaku. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini harus jelas, dan juga sesuai dengan kurikulum. Dalam materi pembelajaran ini disampaikan dengan baik agar nantinya siswa dapat memahami dari materi tersebut. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa. Karakteristik siswa ini dilihat dari segi usia, kemampuan, dan juga minat dari siswanya. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan materi pembelajaran agar nantinya dalam penyampaiannya itu memudahkan siswa dalam pemahaman soal. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ada pun pertimbangan lain yang perlu diperhatikan, yaitu ada kesesuaian dengan standar isi ataupun kesesuaian dengan standar kompetensi kelulusan atau SKL. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, dan yang ketiga yaitu kesesuaian dengan anggaran. Nah, diharapkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut nantinya tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai dan memiliki manfaat yang baik bagi siswanya. Dan jawaban tersebut saya ambil dari jurnal Forum Tarbiyah oleh Agus Kurniawan dengan judul yaitu pelajaran PAI berbasis multimedia. Selanjutnya yaitu untuk soal yang kedua, jika Anda sebagai guru PAI, sumber belajar berbasis multimedia apa yang Anda kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan juga akidah akhlak, dan bagaimana bentuk serta penggunaannya. Nah, dalam pembelajaran PAI ini agar nantinya lebih menyenangkan dan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Di sini menggunakan game edukasi atau permainan. Nah, nantinya game edukasi ini bisa digunakan dalam setiap pembelajaran untuk sebagai selingan ataupun digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Nah, untuk penerapannya dalam pembelajaran fikih, di sini saya mengambil dengan menggunakan TTS. Nah, TTS ini dapat dibuat yaitu melalui web AI yaitu Wordwell. Nah, dalam Wordwell tersebut guru itu nantinya tinggal memasukkan dari soal dan jawabannya. Nah, setelah soal dan jawaban tersebut dimasukkan, nantinya akan terbuat sendiri menjadi TTS. Nah, setelah TTS tersebut selesai dibuat, nantinya guru itu tinggal mengeser melalui link. Nah, link tersebut bisa diakses oleh siswa dengan smartphone-nya. Nah, untuk siswa atau sekolahan yang tidak membawa atau menggunakan smartphone dalam pembelajaran, ya seperti dalam jenjang SD seperti itu, nantinya guru itu dapat menampilkannya dengan menggunakan proyektor. Nah, dalam pengerjaannya itu dapat secara kelompok ataupun secara individu.
Yang kedua dalam pembelajaran SKI. Nah, pembelajaran SKI ini kan lebih banyak tentang sejarah-sejarah seperti itu ya, baik itu dari kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, kemudian kisah-kisah tokoh Islam lainnya, ataupun kisah para sahabat. Nah, selain itu juga terdapat pembelajaran yang lainnya, maksudnya materi yang lainnya. Nah, dalam penyampaian materi ini itu guru dapat menggunakan bermain peran. Nah, bermain peran ini dapat digunakan seperti dalam materi tentang kisah-kisah Nabi ataupun kisah-kisah tokoh Islam lainnya. Nah, dalam bermain peran ini, bentuk penggunaannya itu pertama-tama guru itu menampilkan video pembelajaran, video dari materi pembelajaran tersebut dapat menggunakan YouTube ataupun dengan video animasi lainnya. Nah, setelah itu nantinya guru itu membagi siswa dalam kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan dibagi perannya, dia akan menjadi apa. Nah, dengan bermain peran itu menurut saya nantinya akan menjadikan siswa menjadi lebih ingat tentang kisah-kisah yang mereka pelajari. Mungkin seperti itu tentang pembelajaran SKI dengan bermain peran. Yang ketiga yaitu untuk pembelajaran akidah akhlak. Nah, untuk pembelajaran akidah akhlak ini saya menggunakan kuis. Kuis ini dapat diakses melalui Quizizz. Nah, kuis tersebut nantinya berupa soal pilihan ganda. Nah, dalam kuis tersebut kan dibuat melalui web Quizizz. Nah, setelah selesai dibuat dalam bentuk pilihan ganda tersebut, nah, guru itu bisa mengesannya melalui link. Nah, untuk sekolah-sekolah yang tidak membawa smartphone itu ya bisa ditampilkan dengan menggunakan proyektor, bisa dikerjakan secara kelompok ataupun individu. Nah, mungkin dengan adanya permainan dalam setiap pembelajaran itu akan menjadikan siswa lebih aktif dan lebih senang dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya permainan diharapkan dari pelajaran tersebut menjadi efektif dan juga menarik bagi para siswa nantinya, dan juga dengan adanya permainan diharapkan menjadikan siswa menjadi lebih senang dan juga terdapat manfaat untuk para siswa. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian dari artificial intelligence atau AI dan bagaimana karakteristik serta bagaimana pendapat Anda jika AI tersebut digunakan dalam pengembangan sumber belajar PAI berbasis multimedia ataupun dalam pelajaran PAI. Artificial intelligence ini atau sering disebut dengan AI merupakan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini yaitu dalam bidang komputer yang berfokus pada sistem cerdas, yang sistem cerdas tersebut itu dapat meniru kemampuan ataupun perbuatan manusia. Adapun karakteristiknya itu ada pengembangan fitur, algoritma pembelajaran, jaringan saraf, dan juga deep learning. Nah, menurut saya penggunaan AI dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan adanya AI dalam pembelajaran ini memudahkan baik itu untuk guru ataupun siswanya dalam pembelajaran. Nah, untuk guru tersendiri itu dapat seperti dalam pengembangan pembelajaran ini menjadi lebih luas. Nah, untuk siswanya sendiri mereka menjadi lebih senang dengan adanya AI dalam bentuk permainan tersebut. Dengan adanya AI ini menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan juga interaktif, dan juga dapat dijadikan sebagai kemajuan belajar bagi siswa. Nah, dalam penggunaan AI ini juga perlu diperhatikan agar nantinya tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan AI. Jawaban tersebut saya ambil dari buku Ajar Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence.
Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.